Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa alaihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita panjatkan karena tidak lepas-lepasnya kita diberikan nikmat dan hidayah kepada kita. Nikmat itu berupa rezeki, ya. Rezeki itu bisa kesehatan, apalagi kita ya rezeki kelapangan rezeki, kesehatan, pekerjaan yang cukup, itu harus kita syukuri selalu. Dan nikmat yang terbesar bagi kita adalah hidayah kita sebagai seorang muslimin. Itu mungkin harus kita tanamkan terus sampai dengan akhir hayat. Tak lupa juga kita panjatkan sholawat serta taslim kepada junjungan kita, guru kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita untuk selalu bisa ikut dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jamaah zuhur yang berbahagia, Pak Alfian dan rekan-rekan, hari ini sudah ke hari ke-17 ya Pak, hari ke-17. Semoga amal ibadah kita selama ini, puasa kita, mudah-mudahan bisa diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadi berkah kita untuk kehidupan yang nantinya. Dan kita masih bisa terus menjalankan puasa ini, meningkatkan amal kita hingga mencapai tujuan dari puasa, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Jemaah zuhur yang berbahagia, di bulan puasa ini kita harus selalu makin meningkatkan rasa syukur kita dan istighfar, ya, karena apa? Terutama kita sering lalai, ya. Kita sering lalai dalam mengucapkan syukur atau beristighfar. Baik dalam keadaan senang kita akan sering kita mengalami lupa bersyukur. Demikian juga dalam kesulitan kita lupa beristighfar atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal terutama istighfar itu adalah pelengkap sebenarnya, ya, pelengkap dari ibadah-ibadah. Banyak semua semua amal ibadah itu banyak diakhiri dengan istighfar. Seperti contoh sholat, ya. Sholat itu, sholat fardu ya terutama, sehabis sholat fardu kita dianjurkan atau malah sebenarnya sudah diperintahkan untuk mengucapkan istighfar 3 kali. Nggak ngapa-ngapain dulu kita, pokoknya begitu sholat selesai, ya mungkin kalau sebagian ada yang salam atau yang al-fatihah, tapi anjuran dari Rasulullah adalah mengucapkan istighfar 3 kali. Karena apa? Karena istighfar ini adalah pelengkap. Kalau dia sebuah amalan, itu menjadi pelengkap. Karena bisa jadi amalan-amalan yang kita lakukan itu bisa ada kurangnya. Misal kalau dalam sholat bisa jadi kita menghayal dalam sholat, ya, atau mungkin bacaannya terlalu cepat, atau kita tumakninanya kurang bagus. Nah, itu bisa dengan istighfar itu bisa melengkapi. Demikian juga dengan ibadah-ibadah lain, seperti hampir semua ada. Kayak mengikuti majelis ini juga akan ditutup dengan istighfar. Tujuannya apa? Supaya kegiatan ini bisa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan pelengkap istighfar tadi. Jadi memang seperti haji juga. Haji itu kalau mau meninggalkan Makkah itu dianjurkan untuk beristighfar. Masih banyak lagi lah.
kegiatan-kegiatan lain yang dilengkapi dengan istighfar. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi itu minta ampun dan bertaubat satu hari itu 70 kali, ya. Bayangkan Nabi yang sudah boleh dibilang maksum, ya, sudah dipastikan masuk surga aja masih minta ampun dan beristighfar dan bertobat itu 70 kali dalam sehari. Bagaimana dengan kita, ya? Apakah kita sudah melakukan seperti itu? Tentu kita harus juga melaksanakan apa yang sudah dicontohkan Nabi. Minimal di sholat tadi, ya, kalau kita bisa 3 kali setelah sholat fardu itu 3 kali 5, 15 baru, ya. Nah, mungkin biasanya kita lengkapi dengan di zikir. Kalau yang terbiasa zikir pagi sore itu udah dapat itu biasa zikir kalau pagi 100, astagfirullah wa atubu ilaih itu bisa 100 kalau pagi. Nah, itu. Jadi ada riwayat lain malah kalau dalam kondisi malas Rasulullah itu beristighfarnya 100 kali. Nah, bayang malas saja dia 100 kali. Jadi kalau kita bisa melaksanakan itu. Nah, sebenarnya kenapa kita penting beristighfar? Karena istighfar ini bermanfaat untuk banyak aspek, ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa barang siapa yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kesulitannya akan dimudahkan. Kemudian segala kesempitannya akan dilapangkan dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga. Nah, ini jadi kenapa istighfar itu harus dilakukan? Ya, bisa aja kita dalam kondisi tidak ngapa-ngapain, kita bisa aja beristighfar sambil diam, sambil nyetir, mungkin sambil kita lengkapi. Karena banyak kisah-kisah yang mengarahkan bahwa keistimewaan istighfar ini banyak aspek, ya, ke segala bidang. Ada cerita tentang Imam Hasan al-Basri, ya. Dia seorang ulama yang cukup keras sebenarnya. Pokoknya ceritanya tentang surga neraka. Nah, itu kedatangan 3 orang, ya. Yang pertama, waktu itu ada orang yang mempunyai permasalahan tentang kondisi perdagangan dia, gitu, ya. Perdagangan dia itu kok tidak maju-maju, ya. Tidak ada susah dia untuk ini. Begitu dia datang ke Imam Hasan al-Basri tadi, apa yang diperintahkan? Beristighfarlah. Kemudian datang lagi satu orang yang bermasalah karena dia ingin punya keturunan, ya. Dia belum dapat juga keturunan ini. Datang ke ustaz tadi, ke imam tadi, dan dianjurkannya beristighfarlah. Kemudian satu lagi adalah ada orang yang datang dengan masalah pertanian yang tidak subur, tidak menghasilkan. Nah, ini dianjurkan juga oleh Imam Hasan al-Basri untuk beristighfar. Kemudian ada yang bertanya kepada dia, kenapa harus beristighfar? Karena di Al-Quran memerintahkannya, ya. Kebetulan ada jadi Allah sendiri sudah memerintahkan, nggak hafal. Di surat An-Nuh ayat 10 sampai 12, terjemahannya yaitu, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakanmu untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi ini salah satu kehebatan dari istighfar, ya. Jadi
istighfar ini menjadi solusi kehidupan, ya. Yang pertama mungkin kita memohon ampunan. Yang kedua, menjadi sumber rezeki, menjadi jalannya terbukanya rezeki. Jadi bagi yang butuh pengen ada rezekinya meningkat, ya banyak-banyaklah beristighfar. Kemudian memperlancar atau mempermudah masalah kita. Jadi kalau kita lagi ada masalah atau ada yang mengganjal, mungkin itu dengan istighfar. Kemudian ada lagi kisah, mungkin udah cukup masyhur ya. Ini kisah tentang Imam Ahmad ya. Imam Ahmad ini salah satu imam besar ya, imam mazhab. Dia itu sering melakukan perjalanan ke daerah-daerah untuk ikut pengajian, itu ikut belajar. Walaupun dia sudah imam besar, tapi dia rajin ikut belajar. Nah, di suatu tempat, kalau nggak salah di Irak ya. Nah, dia setelah selesai mengikuti kajian dari guru yang ada di sana, dia tuh pengen tidur di masjid itu, pengen tidur di masjid tersebut. Cuman rupanya diusir sama sama penjaga masjidnya, marbotnya. Tolong tidurnya akhirnya dia harus tidur di luar masjid. Kebetulan ada emperan kalau nggak salah. Nah, pada saat dia mau tidur, tiba-tiba ada orang penduduk situ yang menawarkan dia untuk tidur. Ayo tidur. Kebetulan dia punya toko roti di sebelah masjid. Kemudian dipersilakan kepada Imam Ahmad itu untuk, saya punya ruangan kecil untuk tidurlah di situ. Ya, dia akhirnya dia tidur di situ. Nah, keesokan paginya dia masih ada di situ. Tukang roti itu sambil bekerja ya. Dan diperhatikan sama Imam Ahmad bahwa dia sambil bekerja tuh beristighfar terus, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, terus dia tanyalah, sudah bangun, dia tanya kepada orang tersebut, kenapa Anda selalu beristighfar? Ya, selalu saya lihat dalam bekerja, dalam melakukan apapun selalu beristighfar. Dan orang tersebut berkata bahwa karena dengan beristighfar saya merasa semua apa yang saya butuhkan bisa terpenuhi. Jadi dia merasa toko rotinya maju, keluarga juga mencukupi. Cuman hanya satu yang belum dia mendapatkan dalam hidup ini katanya, yaitu untuk bertemu dengan guru besar Syekh Imam Ahmad. Nah, pada waktu itu kan memang belum ada ini ya, foto belum ada, ya kita nggak tahu gitu loh yang datang itu siapa. Jadi si tukang roti ini jadi belum tahu nih siapa yang dia bantu ini. Kemudian nggak lama sambil berkata Imam Ahmad, sayalah Imam Ahmad. Makanya dengan itu dia langsung ya terharu, terus makin inilah. Jadi itulah kelebihan dari beristighfar. Jadi mari kita sama-sama, banyak ayat-ayat Al-Qur'an lain yang menganjurkan kita beristighfar ya. Hampir di Al-Baqarah, ada di Hud juga, di Hud ayat 31 kalau nggak salah. Mari kita baca, itu banyak keistimewaan dari beristighfar. Di antaranya ya kita dianjurkan beristighfar karena kadang-kadang rahmat itu nggak tahu juga kita kapan kita dapat. Maka dengan beristighfar itu akan membantu dan memperlancar. Atau kadang-kadang kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Karena dengan beristighfar minimal dosa-dosa kita telah diampuni. Gitu. Jadi dengan ini saya mengajak, mungkin ini bisa kita praktekkan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bekerja. Kita mungkin banyak juga menemui masalah-masalah dalam bekerja, misalnya urusan mungkin udah ada luar atau jatuh tempo. Gimana nih supaya kita dapat solusi? Mungkin kita mumet gitu ya. Nah, dengan beristighfar sepertinya kita akan dilancarkan jalan atau dimudahkan atau ditemukan solusi. Atau misalnya kita punya hutang atau dalam kesulitan keuangan atau kita pengen keturunan, mungkin
perbanyak istighfar itu insya Allah akan menambah ini mempermudah jalan kita. Mungkin itu aja. Semoga kita menjadi orang yang selalu dapat melaksanakan istighfar ini. Mohon ampun terus kepada Allah, karena hanya Allah lah yang bisa bisa membantu kita, mengarahkan kita dan menentukan jalan hidup kita.